Ibu hadirin sekalian dalam acara pemantapan kemampuan pemetaan Pekan SPG 4.0 dengan tema kegiatan Building Knowledge with Skills and Programming on Mapping Survey yang dilaksanakan oleh mahasiswa program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bertatap maya dalam acara Pekan SPG pada hari ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Memasuki rangkaian acara yang pertama, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada sesi kemarin kita sudah menyimak materi yang disampaikan oleh Bapak Muhdede. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pelatihan oleh Bapak Muhdede SPD MIL dengan tema menyemai pemetaan partisipatif dan open source GIS untuk penanggulangan banjir. Langsung saja kepada Bapak Muhammad Dede, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di pelatihan hari kedua. Ini yang saya hormati Bu Dr. Nanin Sugito dan kawan-kawan mahasiswa SPG yang saya banggakan. Bu. Halo Pak Muhdede, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Mangga Ibu bagaimana, Bu? dilajengkeun. Ya. Oke. Ini untuk pelatihan hari kedua ini kita akan melakukan simulasi pembuatan beberapa peta parameter bencana banjir dan menghasilkan peta risiko bencana banjir juga. Tetapi sebelum masuk ke sana, kita kan kemarin sempat membahas bahwa pemetaan partisipatif itu nanti diharapkan itu endingnya adalah menghasilkan sebuah data yang terbuka. Kalau dalam lingkup desa, kita kemarin ada OpenSheet, di mana OpenSheet itu datanya juga bisa ditampilkan kepada publik yang mau mengakses web desa. Syukur-syukur beberapa pihak pemrakarsa gitu di kalangan aparatur desa itu bisa menyediakan data yang bisa kita unduh. Nah, kita coba dulu untuk memanfaatkan open data dulu yang bisa kita gunakan untuk pemetaan penanggulangan risiko bencana. Nah, untuk teman-teman mungkin lebih familiar dengan INA Geoportal atau tanah air yang dimiliki oleh Badan Informasi Geospasial, tapi di sini sebetulnya kita bisa mengakses banyak data baik dari Indonesia maupun luar negeri yang kualitasnya tidak kalah bagus gitu. Bahkan beberapa justru malah lebih update dan lebih bagus gitu dari aspek kualitas datanya. Oke, kita coba ya, saya akan share screen. Nah, ini yang pertama adalah dari USGS. Kemarin kita pernah membahas bahwa deteksi rendawan banjir itu bisa menggunakan data SAR, Synthetic Aperture Radar. Nah, umumnya itu data SAR yang bebas akses dan resolusi temporalnya lumayan cepat itu ada dimiliki oleh Sentinel-1. Itu kalau tidak salah wali datanya adalah Uni Eropa. Tetapi karena mereka membangun simpul dengan Amerika Serikat, jadi kita bisa mengaksesnya via USGS. Nah, tentu saja ini kita harus sudah mempunyai akun dulu ya, kita buat akun.
Ini buat akun USGS lumayan belibet gitu, formnya banyak sekali. Nah, untuk menentukan area yang kita tuju di website USGS, setelah kita login tentu saja, itu kita bisa mencari berdasarkan alamat atau berdasarkan KML atau shape file yang kita unggah. Nah, saran saya ya, kalau kita mau menggunakan KML atau file vektor lainnya, di sini shape file. Kalau shape file harus di-zipkan, kalau KML karena dia file tunggal ya, jadi tidak perlu. Nah, ini di sini ada batasan bahwa file itu terbatas untuk merekam satu poligon gitu atau string garis yang maksimumnya adalah 500 poin. Jadi makanya di sini lebih diharapkan menggunakan AOI kotak. AOI kotak ini juga kalau kita berurusan dengan data raster nantinya tidak akan atau mempermudah untuk melakukan pemotongan sekaligus pengolahan tanpa terganggu atau mengurangi kualitas data yang dihasilkan. Karena yang namanya file raster ketika dipotong dia akan tetap mengikuti pixel-pixel yang ada sehingga ada area yang kosong dan ada area yang berlebih. Jadi sebelum kita konversi ke poligon lebih baik kita analisis dalam area yang kotak. Oke, tapi kita tidak akan menggunakan ini ya. Ini contoh saja. Nah, di bagian sini ini ada feature JNIS. Ini kita tidak akan pakai. Langsung saja menggunakan address atau alamat dari lokasi yang kita kaji. Contoh kemarin kita berlokasi di area kajian adalah Desa Celuduk Lor. Coba kita cari. Nah, ini ada di sini. Ini di websitenya USGS ini dia bisa melakukan pencarian hingga ke level desa. Kita klik. Nah, ini sudah muncul ke area Pulau Jawa. Coba kita zoom. Nah, ini areanya. Ini kayaknya ini sentroid dari Desa Celuduk Lor. Berarti kalau dipikir-pikir data kita sudah ada di negara lain. Nah, sekarang kita set datasetnya. Kalau tidak salah tuh kemarin banjir itu terjadi tahun 2019 dan itu selama kurang lebih 1 bulan, yakni di antara bulan Januari dengan bulan Februari. Kita set di sini tanggalnya 01 tahun 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2019 juga. Nah, untuk cloud cover-nya karena kita kemarin itu pernah membahas data SAR, jadi kita tidak perlu itu untuk menyeting data tutupan awan. Ini karena tadi error. Masukkan bulan Februari tahun 2019. Nah, ini sekedar informasi saja. Di USGS ini dia membangun simpul bukan hanya dengan Uni Eropa, tapi setahu saya itu mereka juga membangun simpul dengan India melalui lembaganya ISRO, dan juga dengan lembaga antariksa Jepang, JAXA. Nah, jadi kita bisa mendapatkan data Kartosat dari India, tapi setahu saya resolusinya masih kurang detail ya. Dan data, kalau tidak salah Jepang tuh punya Aster ya. Ini yang bisa kita manfaatkan juga dan bisa kita akses via USGS. Ini kita masuk ke datasetnya. Nah, ini bisa dilihat. Di sini ada macam-macam. Nah, kalau untuk Sentinel, ini ada di bagian sini nih untuk Sentinel 2. Dan untuk ISRO dia ada di bagian sini. Ini
untuk satelit GRS. Oke. Ini karena kalau kita download data SAR itu besar sekali, ya kita untuk uji coba saja gitu. Ini di sini kita menggunakan data yang relatif kecil dulu. Misalnya kita Landsat Collection 1 aja. Ini kita anggap saja ini data SAR ya, karena ukurannya besar sekali, jadi nanti akan sulit untuk tampilkan. Ini ketika kita sudah mencontrengnya, pilihan citranya atau datanya nanti akan muncul. Ini beberapa data yang bisa kita unduh. Klik bagian ini yang ada tombol simbol penyimpanan ke hard disk. Ini karena tadi untuk simulasi aja. Kalau misalnya yang untuk data apapun, pastikan download yang ukuran yang paling besarnya itu biasanya dia mengandung data yang siap untuk pengolahan lebih lanjut. Tapi kalau untuk pratinjau, kita bisa download yang ukurannya paling kecil dulu. Tapi yang bisa mungkin yang dia formatnya geotiff ya. Nah ini untuk yang di Earth Explorer untuk mengakses data open data yang dari citra optik maupun radar. Nah ini yang selanjutnya adalah kita dari OpenStreetMap. Nah data dari OpenStreetMap, terutama data jalan, ini karena beberapa platform juga, platform transportasi online juga ada yang menggunakan OpenStreetMap. Jadi memang top tipologi data untuk data garisnya itu bagus, jadi saling nyambung gitu. Sehingga untuk analisis rute, terus titik evakuasi, atau rute tercepat, ini pokoknya yang berkaitan dengan network analysis, ini data OpenStreetMap sangat layak untuk dijadikan sebagai acuan. Nah, coba kita mulai ya. Ini kita masuk ke sini. Kalau di Google itu kita carinya HOT OSM. Nah, ini muncul di paling atas. Lalu klik yang Export Tool. Terus nanti akan muncul tampilan ini. Nah, sebetulnya data OSM ini bisa kita panggil via QGIS. Dia ada plugin-nya di sana, tetapi itu punya kelemahan. Pertama, processing-nya lebih lama, dan ukuran data yang terunduh biasanya lebih besar. Karena pertama kita lebih besar plus nanti lebih lama. Karena datanya itu biasanya GeoJSON kita unduh, lalu kita harus melakukan pre-processing di QGIS, dan itu cukup makan waktu untuk bisa menghasilkan file KML atau SHP. Nah, ini kita mulai start exporting-nya. Nah, nanti untuk datanya insya Allah akan saya bagikan, kalau tidak sore ini insya Allah besok, plus nanti juga akan saya bagikan juga file PDF yang berisi tutorialnya gitu. Nah, ini tadi sudah masuk ke jendela atau ke laman start exporting data. Nah, di sini kita kasih nama, misalnya Ciledug Lor. Deskripsinya tekan SPIG. Penanggulangan banjir. Nah, ini boleh kosong, lalu klik next. Nah, kita coba perhatikan di sini. Kita bisa menentukan area of interest dengan box ini, atau juga bisa dengan file KML. Tentu saja tadi lebih baik menggunakan file kotak. Nah, cuma ini punya kelemahan. Kalau tidak salah, OSM ini dia tidak bisa mengunduh file ketika AOI-nya berukuran sangat besar. Jadi dia ada batas maksimumnya. Nah, coba kita ini pastikan kita lumayan hafal ya posisi area kajian kita di sebelah mana.
Nah, ini enaknya kita menggunakan fitur di webnya mereka. Ini kita bisa pilih kita mau mengekspornya dalam file apa, apakah GeoPackage, save file, Garmin, atau yang lain. Sehingga kita tidak perlu melakukan konversi. Nah, ini kalau tidak salah tuh sekitaran sini. Nah, ini jeli keluar. Kita gambar menggunakan box. Nah, seperti ini. Lalu kita klik satu kali lagi dan lepaskan. Nah, ini adalah area of interest kita dalam bentuk box. Setelah itu, kita klik bagian next, dan ini bisa kita pilih. Ini sangat disarankan untuk tidak menggunakan data land use di sini ya, karena terbatas sekali gitu. Jadi karena tadi kita terkait dengan analisis penanggulangan banjir, ingat ada ancaman, ada kapasitas, ada ancaman, ada kerentanan, dan ada kapasitas, maka kita ingat gitu, apa saja sih yang harus kita butuhkan. Nah, di sini kita lihat jaringan di transportation. Ini ada titik berupa airport, terus terminal ferry, ada stasiun, ada terminal bis, ada jalan ini, dari mulai footpath, road, terus ada rel kereta. Nah, ini bisa kita pilih. Oke. Kita pilih jalan saja. Lalu kita klik next. Nah, ini akan muncul di tab summary. Di sini kita boleh mencontreng atau tidak juga nggak apa-apa. Nah, ini ada batasnya ya. Ini batas maksimum untuk area of interest adalah 0,02 derajat. Kalau 1 derajat itu 111 km, ya tinggal dikalikan aja gitu. Oke, kita klik create export. Nah, ini di sini ada tulisannya statusnya running. Kita tunggu beberapa saat. Processing biasanya tergantung dengan luasan AOI yang kita gambar gitu. Nah, ini sudah muncul. Kita klik. Nah, ini sudah selesai untuk download. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, datanya seperti apa sih untuk jalan dari OSM ini? Coba kita lihat. Langsung drag aja. Oke. Ini sepertinya beda sistem koordinat ya. Nah, ini kualitas datanya seperti ini. Ini datanya sudah saling nyambung untuk jalannya, sehingga ketika untuk analisis rute, tadi untuk menentukan titik evakuasi, penampungan sementara, lokasi dapur umum, itu bisa kita lakukan dengan baik gitu dengan data ini. Nah, coba kita lihat di bagian open attribute table-nya. Nah, ini ada beberapa pembagiannya gitu. Ini datanya. Nah, ini data dari mereka sudah bagus. Nah, coba selanjutnya, selain dari OSM, kita juga punya sumber data lain, yakni, sebentar. Nah, coba kita lihat di QGIS ya, untuk data dari OSM-nya, sorry. Nah, ini setelah di drag, nah ini datanya. Dan ini file atributnya, seperti ini. Oke. Nah, ini
baru 2 sumber data ya, sumber open data yang bisa kita manfaatkan. Nah, selain ini ada lagi, kita bisa memanfaatkan open data dari NASA. Ini untuk golongan penganut bumi datar biasanya menjadi objek sasaran hate speech. Oke. Sebentar. Nah, di NASA juga sama, dia memerlukan kredensi sehingga kita harus login dulu, harus membuat akun dulu. Nah, di NASA ini sebetulnya data yang ditampilkan itu data-data yang dikelola oleh NASA itu lebih banyak daripada yang tersedia di USGS. Nah, di sini data Sentinel juga tersedia, data Sentinel 1. Terus dia juga ada banyak data lain. Ada ecological stress. Di sini juga ada data Moody's. Terus di sini juga ada data Sentinel yang lain, ada Sentinel 3, ada Sentinel 5 juga. Jadi di Earth itu selain kita bisa mengakses data dari NASA, juga kita bisa mengakses data dari sumber lain. Ini jauh lebih lengkap, tapi mekanisme pengunduhannya dia lebih mirip dengan yang ada di OpenStreetMap. Coba kita lakukan ya. Oke, sekarang lagi kita gambar area of interest-nya. Nah, ini di sini kita pilih yang ini, search by spatial rectangle. Nah, ini klik dan drag seperti ini. Terus nanti akan muncul, kita bisa menggunakan data apa saja yang tersedia untuk wilayah ini. Kita sebetulnya bisa melakukan pemilahan ya untuk datanya. Misalnya di sini ada keyword, ada platformnya, ada instrumennya. Ini kata kuncinya apa? Apakah kita mau menggunakan kata kunci atau tidak, itu tidak masalah. Terus di platformnya, nah ini tersedia platform satelitnya. Nah ini ternyata yang unik, Beidou punyanya Tiongkok itu sudah tergabung gitu di simpulnya Earth datanya NASA. Kemarin sempat disinggung bahwa Beidou itu salah satu sistem satelit punya Tiongkok yang memang perkembangannya cukup pesat. Nah ini kita mau pakai apa? Misalnya ini ada Sentinel 5 tadi. Misalnya kita ingin menggunakan data yang ringan aja deh lah. Kita coba klik yang Moody's. Ya, Moody's itu terbagi menjadi Aqua dan Terra. Mereka sistem satelit yang memang diluncurkan bersamaan. Nah ini coba klik Terra. Dan nanti setelah kita membuat beberapa kriterianya, nanti ini akan muncul gitu data yang tersedia. Nah ini ada informasi akuisisi datanya, dan di sini kita bisa memilah gitu. Kita mau mengambil
mengambil data pada bulan apa. Ini kita atur. Misalnya kita ambil tahun 2019. Ini webnya cukup berat ya, jadi memang dia kerap untuk laptop-laptop kelas low end itu cukup membuat not responding. Ini karena tadi sekitaran bulan Januari, jadi kita bisa menggunakan data di start date-nya. Nah, ini anggap aja data Sentinel-1 gitu. Kalau sudah terpilih, kita klik download. Nanti ini dia formatnya macam-macam, ada yang HDF, ada yang TIFF, dan pokoknya format dari Earth Data NASA itu dia tidak monoton dalam file TIFF saja gitu. Ini macam-macam. Dan di sini biasanya QGIS justru lebih kompatibel gitu dibandingkan dengan ArcGIS. Sekarang hampir semua file karena dia menggunakan platform JIDAL, jadi hampir semua file bisa langsung kita drag saja. Ini yang dari Earth Data. Nah, selanjutnya, data penanggulangan bencana ini juga bisa kita peroleh dari GeoFabric. Nah, GeoFabric ini disediakan oleh organisasi atau lembaga yang berada di Jerman. Makanya ini domainnya DE, Deutschland. Nah, GeoFabric ini dia akan mendownload data yang dalam lingkup multi negara gitu, dalam lingkup region global, ada Afrika, Antartika, Asia, dan segala macam. Walaupun ini juga setahu saya ini bisa diklik lagi gitu, sehingga kita bisa memecahnya sampai ke bagian beberapa negara. Ini ada Indonesia kan. Nah, ini juga bisa diklik lagi. Nah, tapi untuk Indonesia dia subregionnya ternyata tidak sampai gitu. Sehingga kalau misalnya kita mau menggunakan data dari GeoFabric, mau tidak mau kita harus mengunduh file satu negara. Nah, ini selain dari tadi, dari Earth Explorer USGS, terus dari HOT OpenStreetMap, dari GeoFabric, dari Earth Data NASA, kita juga bisa mengakses data di lingkup nasional, yaitu dari WebGIS Kehutanan. Ini yang dikelola oleh Dirjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia, KLHK. Nah, ini di sini kita perhatikan datanya ini dalam format KML. Di sini ada KML DAS, ada KML lahan kritis, dan ada KML tutupan lahan. Nah, ini KML ini kita bisa langsung buka di QGIS atau di Google Earth. Nah, ini kita contoh, download saja salah satunya. Nah, ini bisa langsung kita simpan. Nah, selain dengan cara-cara ini, kita juga bisa memperoleh data yang nanti bermanfaat untuk pemetaan partisipatif dan penanggulangan bencana dari plugin-plugin yang disediakan oleh QGIS itu sendiri. Nah, untuk data citra satelit resolusi tinggi, ini sebetulnya kalau kita punya akses, kita bisa meminta kepada Badan Informasi Geospasial atau LAPAN kalau tidak salah, untuk mendapatkan citra satelit secara gratis. Atau bisa juga misalnya kalau memang datanya tidak tersedia, kita bisa menggunakan
data citra dari sumber lain, misalnya dari Google Earth, dari Bing, atau lain sebagainya. Di sini kalau tidak salah ada platform yang disebut dengan OpenLayer. Nah ini sebentar. Di QGIS itu ada platform yang bernama OpenLayer, ini bisa kita digitasi gitu. Ini contoh, ini sudah kita kembali ke tampilannya QGIS. Dan ini di sini di bagian web, ini kita bisa menggunakan OpenLayer plugin. Nah, kalau belum ada, ini OpenLayer itu hanya bisa digunakan di WebGIS. Di QGIS yang versinya di bawah 3.0. Kalau di atas 3.0, setahu saya itu sudah tidak optimal lagi untuk digunakan. Nah, di sini nanti bagian plugin kita cari dulu gitu. Kalau yang belum terinstall. Nah, sebentar. Nah, ini bisa kita cari misalnya OpenLayer. Tadi ini sudah terinstall, berarti sudah di bagian install lagi. Nah, ini OpenLayer ini. Dan nanti kita harus mengunduhnya dan tunggu beberapa saat hingga dia terinstall. Oke. Coba kita sekarang tampilkan sumber data yang bisa kita gunakan untuk data penggunaan lahan atau untuk membantu pas proses pengambilan data di lapangan dengan melibatkan masyarakat. Ini bisa menggunakan data Bing, klik yang Bing Aerial, kita tunggu. Nah, ini sudah tampil untuk citra yang bisa kita gunakan gitu, datanya untuk digitasi penggunaan lahan dan lain sebagainya. Ini saya bilang data dari OpenStreetMap ini dia sangat bagus gitu. Ini kita bisa lihat tingkat kualitas datanya. Dia bisa dibilang memenuhi lah untuk pemetaan ke level desa. Walaupun di beberapa segmen mungkin harus kita lakukan perbaikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan kepada partisipan apabila sejauh ini ada kesulitan ataupun kendala dari apa yang disampaikan oleh Bapak Muhdede, silakan. Kalau nggak ada, saya yang bertanya nih ke teman-teman. Bisa juga di chat di kolom komentar ya. Oke, saya tunggu 1 menit deh. Cek. Ya, halo? Ya, sudah terdengar? Mau tanya, kalau selain Bing, Bing kan beda ya dengan Google Map atau Google Earth. Itu pas juga nggak? Nah, untuk platform lain, ini OpenLayer ini selain dari Bing ini kan dia bisa menggunakan yang lainnya. Ini ada Google Map. Coba kita klik yang Google Satellite. Harusnya sama karena dia menggunakan sumber citra yang saya bilang dari platform yang sama gitu. Dia dari Maxar yang kalau nggak salah satelitnya itu namanya CNIS Airbus. Dulunya namanya Astrium yang dikelola oleh Uni Eropa. Nah, ini cuma ketika kita panggil untuk Google Satellite itu seringkali mengalami kendala seperti ini. Jadi dibandingkan dengan Bing yang langsung muncul, Google Satellite itu dia
seringkali seperti ini, dia blank. Kecuali kita memanggilnya menggunakan cara lain, yaitu di XYZ gitu. Coba kita gunakan ya. Untuk di sini klik bagian sebentar. Nah, XYZ. Ini karena menggunakan laptop punya kawan saya gitu. Jadi memang settingannya sedikit berbeda gitu, termasuk tata letaknya. Nah, untuk menggunakan data lain, misalnya dari Google Earth, kita bisa menggunakan dari yang XYZ ini. Jadi, ini di sini, add layer. Nah, kita bisa menggunakan yang add XYZ gitu. Cuma ini karena versi lama, kalau saya menggunakan QGIS 3.6 itu dia langsung tersedia gitu untuk menambahkan file XYZ itu. Jadi seperti itu. Tapi gini, ketika kita ingin menggunakan data yang berasal dari masa lalu, misalnya ini kan tahun Google Earth sama Bing itu dia menggunakan data terbaru. Tapi ketika kita ingin tahu misalnya data tahun 2015, data bahkan tahun 2005, itu lebih baik kita menggunakan Google Earth Pro. Nanti kita digitasi di sana, nanti akan masukkan file KML. File KML-nya kita bisa gunakan kembali ke QGIS. Kalau tidak salah dulu pas penanggulangan banjir, karena ini keroyokan ya, proyeknya di Cilduklur itu kita menggunakan Google Earth Pro. Tetapi itu harus disetting dulu sana, supaya karena apa? Google Earth Pro itu settingan standarnya mereka menggunakan proyeksi dan datum yang berbeda gitu. Sebentar sampai kita masuk ke bagian Google Earth. Di sana keuntungannya kita bisa mendapatkan citra di periode lampau, atau juga bisa menggunakan PlanetScope. Coba kita coba satu-satu dulu. Kita buka Google Earth Pro-nya. Nah, terus ini terkait dengan PlanetScope. Kalau tidak salah, PlanetScope itu dia menyediakan data periode lampau, bukan data terbaru sebetulnya. Itu yang bisa kita gunakan secara gratis. Itu data citra satelit resolusi tinggi dari beberapa vendor. Cuma kalau tidak salah, resolusinya itu jadi terbatas gitu. Misalnya WorldView 3 yang kalau tidak salah itu 0,4 sampai dengan 0,6, tapi di PlanetScope kalau tidak salah itu hanya bisa sampai 3 meter. Nah, ini sebetulnya berbeda dengan Google Earth Pro, yang kalau kita setting, terus kita tentukan waktu, dan kalau area yang kita petakan itu adalah area yang memang apa ya, bisa dibilang tuh menjadi fokus perhatian global, itu biasanya akan sangat detail. Contohnya gini, data untuk Cirebon dengan Jakarta itu detailnya beda resolusinya. Data untuk Jakarta dengan Singapura pun itu detailnya beda. Nah, ini kelemahannya Google Earth Pro. Sehingga yang namanya gratisan ya kita mawas diri gitu. Coba kita share screen, ini sudah muncul tampilan Google Earth Pro-nya. Sudah muncul Mas Eko atau Zaki? Ini di saya masih belum not responding ini. Oke, Belum muncul, kita tunggu Pak. dulu aja.
Sudah muncul? Sudah muncul, Pak. Oke. Ini ada beberapa jejak peninggalan gitu yang belum saya hapus. Nah, oke, kita menuju ke area of interest ya. Nah, sebetulnya agar data dari Google Earth ini bisa kita gunakan untuk pemetaan yang cukup detail, ini kita harus menyetingnya dulu gitu di bagian sini. Bagian option. Nah, ini harus kita setting di bagian sininya. Termasuk supaya dia tidak melakukan tilt dan segala macam. Untuk settingannya saya ada, tapi sepertinya nanti harus dicari dulu gitu. Nah, nanti ada di bagian sebelah sini. Nah, anggap saja ini sudah disetting. Ini coba kita klik ke bagian sini. Nah, ini dari di desa sudah dikeluar. Bentar. Nah, ini. Titik patoknya adalah rel kereta ini. Nah, di manakah kita bisa melakukan digitasi untuk data yang periode lampau? Nah, kita bisa klik ini, show historical imagery. Nah, akan muncul ini. Tapi ingat ya, tadi kita harus men-settingnya dulu supaya dia tidak mengalami tilt dan segala macam gitu. Nanti settingannya akan saya bagikan di file PDF sekaligus dengan data yang kita gunakan untuk workshop ini. Nah, ini kita lihat. Di sini bahkan katanya nyampe tahun 1985, tapi ini saya yakin ini dari Landsat, makanya blur gitu. Coba kita lihat, ini tahun 2006. Kalau misalnya tadi banjir itu berarti tahun 2019. Nah, ini bisa kita digitasi dari sini. Untuk cara mendigitasinya, ini bisa kita klik di sini. Kita mau digitasi apa dulu? Mau digitasi poligon, titik, atau garis? Misalnya kita mau digitasi poligon, karena umumnya yang digunakan itu kan data penggunaan lahan gitu untuk melihat mana saja sih pemukiman yang terdampak, sawah yang terdampak, dan lain sebagainya. Ini kita klik, dan di sini kita kasih nama misalnya sawah, lahan pertanian aja deh, karena nanti akan lama gitu untuk membaginya kembali. Ini stylenya, mau warna apa, mau outline saja juga nggak apa-apa. Untuk warnanya misalnya kita kasih warna merah dulu. Oke. Nah, ini supaya bisa digitasi, ini kita klik properties, geser di tempat yang ya maksudnya tidak mengganggu pandangan gitu. Nah, ini nanti kita bisa mendigit di sini. Nah, klik, nah seperti ini. Ya sama lah dengan kita mendigitasi di QGIS, ArcGIS, Mapinfo atau yang lainnya gitu. Nah, seperti ini. Ini kalau udah selesai, kita klik OK. Nanti filenya di sini, ini bisa kita save as. Misalnya kita simpan di mana. Simpan di tadi di sini aja. Kita klik misalnya lahan pertanian KMZ, kita save. Nah, seperti itu. Nanti filenya itu bisa kita drag ke QGIS. Gimana Mas Eko? Siap. Atau moderator? Paham. Oke, ini
cara ini ya mendapatkan data gretongan gitu, data gratisan yang ya saya bilang kualitasnya sudah cukup proper gitu, asalkan kita ditunjang dengan kegiatan survei lapangan dan pemetaan partisipatif. Nah, coba saya tampilkan ya file hasil tadi di QGIS. Ini karena QGIS itu dia menggunakan JIDAL, ini saya sering sekali mengingatkan dari waktu mengaku mata kuliah pemrograman JIS juga, kita bisa langsung mendrag saja ke QGIS file KML itu. Nah, ini oke, coba kita pindah lagi ke QGIS. Nah, ini terlihat kalau filenya sudah langsung ditampilkan di QGIS. Nah, ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita langsung ke pengolahan data penanggulangan bencana. Gimana moderator? Ya, silahkan untuk partisipan. Barangkali ada keluhan lagi, boleh disampaikan kepada Bapak Mahdede. Boleh seperti tadi juga dengan reaction menggunakan raise hand. Oke, bila tidak ada, kita langsung ya ke yang lain gitu, kita masuk ke penanggulangan bencananya. Iya, Ini Pak. saya close dulu yang lainnya gitu, karena cukup berat. Ini ada data ketinggian banjir. Anggap saja sudah kita lakukan pemetaan partisipatif dengan masyarakat, mereka melakukan plotting gitu dengan Avenza Map atau dengan ODK atau dengan Polaris. Nanti filenya itu sudah kita ubah, bukan kita ubah, kita ekspor menjadi KML. Dan ini sudah jadi gitu seperti ini. Kita coba zoom to layer. Nah, ini seperti ini. Ini adalah data ketinggian banjir. Ini data real ya, bukan data dummy gitu. Ini dari hasil pemetaan partisipatif dari tim KKN UPI dan UNY di tahun 2019. Ini kita lihat di atributnya ada apa saja. Nah, ini ada titik pengambilan, dari mulai ini ada berapa titik ya, ini karena sudah lampau. Ternyata ada 40 titik. Ini kalau tidak salah dilakukan secara purposif ya, jadi tidak menggunakan random gitu. Karena apa? Yang tahu atau yang mengingat kejadian atau jejak banjir itu kan tidak bisa ditemukan di semua tempat gitu tuh, atau tidak bisa diingat oleh masyarakat di semua titik. Sehingga ini titiknya menjadi purposif. Tetapi walaupun purposif, sebisa mungkin dia bisa mengcover hampir seluruh wilayah terdampak. Misalnya di sini yang sering terdampak itu ya sawah dan pemukiman. Di sini di atribut tabelnya ada tadi nomor lokasi pengambilan plotting, ada koordinat X, ada koordinat Y, ada bloknya. Ini bisa kita ganti dengan RW, mungkin kalau kita sudah membuat data batas ITRA desanya lebih detail lagi. Ini ada tinggi banjirnya. Ini harusnya kita ubah dengan tanda oh ya benar, tinggi banjir positif ya, sorry. Ini ada penggunaan lahannya. Dan ini kayaknya tambahan ini dari teman-teman KKN di tahun 2019. Ini ada bahan dinding
ya, atau yang di bahan dinding rumah atau lahan terbangun yang lain gitu. Nah, ini setelah kita peroleh data ini, apa yang harus kita lakukan supaya menghasilkan data ketinggian banjir secara spasial? Harus kita apakan, teman-teman? Nah, ini kita harus melakukan interpolasi ya. Di QGIS sendiri, kalau saya dan tim itu tidak salah menggunakan kriging. Waktu itu juga, ya ini karena memang file lampau, jadi dicarinya itu sudah lumayan sulit gitu, memerlukan waktu. Nah, kalau di QGIS, ini kita bisa melakukan interpolasi untuk data tinggi banjir supaya menghasilkan data spasial. Misalnya kita menggunakan tadi apa, kriging atau yang lain. Nah, ini kita klik saja dulu ya. Karena saya lupa waktu kemarin itu pakai apa gitu. Apa ordinary atau ke regression atau simple atau universal kriging. Ya udah kita klik terus saja gitu. Nah, ini akan tampilan seperti ini. Tentu saja untuk atributnya kita menggunakan tinggi banjir. Ini ada ukuran block size-nya. Untuk mempercepat waktu kita biarkan dulu saja ya. Tapi ini ukuran cell size-nya besar sekali gitu. Ini kalau misalnya untuk satuannya meter, untuk ukuran sel dan segala macamnya, berarti kita harus melakukan memproyeksikan data kembali gitu. Nah, ini di sini kita klik menu warp dulu. Oh, ini ternyata tidak berfungsi gitu. Oke, tadi ini harus kita project dulu ya dengan nih data tinggi banjir ini ke koordinat UTM gitu. Kalau tidak salah itu Ciledug itu berada di zona 49S, 49 selatan. Kita klik dulu, biarkan dulu aja lah ini untuk sampel. Nah, ini ada error di sini. Oke, ini ada sedikit error ya untuk reproject di QGIS-nya. Ini kita nanti untuk yang data real nanti gampang saya perbaiki dulu gitu. Nah, ini anggap saja sudah berubah ke UTM. Kita harus melakukan interpolasi gitu. Misalnya menggunakan tadi ordinary kriging. Ini menggunakan tinggi banjir untuk atributnya. Ini nanti kita setting, termasuk terutama cell size sama ini, extend-nya, ini mau sejauh apa gitu. Kalau misalnya kita sudah punya batas desanya, maka kita bisa memilih sejauh batas desanya. Atau kita bisa juga menggunakan tampilan extend canvas-nya gitu. Oke, kita klik run. Ini biarkan dulu saja. Kita tunggu sampai nanti muncul file raster. Nah, untuk di QGIS,
ini untuk overlay, ini ada sedikit perbedaan dengan analisis overlay yang kita lakukan di ArcGIS. Pada saat di ArcGIS, kita melakukan analisis overlay bisa menggunakan file vektor atau file raster. Tetapi untuk di QGIS, ini lebih disarankan untuk menggunakan file vektor. Moderator, apakah masih terlihat suara dan share screen saya gitu? Ini karena not responding lagi. Halo? Ya, Pak, masih terlihat. Oke. Ini sudah muncul ya. Ini ada dua, ada quality measurement-nya, ada yang hasil prediction-nya. Ini kita close salah satunya. Kita lihat tampilannya. Ini sepertinya ada error ya di sini. Jadi dia belum ini tidak bisa dilakukan reclassify. Ini kalau misalnya jadi nanti dia akan menghasilkan file raster gitu. Nah ini makanya saya bilang karena ini dilakukan karena saya meminjam laptop kawan gitu dan dikhawatirkan akan seperti ini, nanti untuk lebih jelasnya kita atau saya akan membagikan file dalam bentuk PDF-nya untuk tutorialnya. Ya, kita anggap saja ini sudah jadi gitu, sudah jadi file ketinggian banjirnya. Nah, coba kita drag misalnya parameter bahaya atau ancaman itu kan tadi ada tinggi banjir. Ini karena menggunakan sistem koordinat yang berbeda. Nah, ini adalah peta hasil ketinggian banjir hasil interpolasi dari titik-titik tadi. Nah, ini sudah saya convert ke file vektor. Walaupun di QGIS itu akhirnya tidak digunakan, tapi ini tetap penting karena apa? Karena kita kalau misalnya untuk membuat laporan atau mempertanggungjawabkan laporan itu kita penting untuk melihat berapa sih luasan tiap area rendaman itu. Akhirnya ya mau tidak mau kita melakukan convert ke file vektor. Ini seperti ini. Ini hasil dari interpolasinya. Nah, untuk detail ininya, detail berapa sih hasil interpolasinya, terus ini pembagian kelasnya, skor dan bobotnya itu berapa? Ini kita bisa mengacu ke artikel ini, artikel yang sudah dipublikasikan. Sebentar. Sepertinya ada di Festis. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini karena ini mengapa tadi kita kok kesannya repot sekali gitu tuh, harus membagikan atau harus mengkonversi file beberapa kali gitu dari file kita aslinya raster
raster diubah dulu ke vektor, lalu vektor atau kita gunakan lagi file raster pas menggunakan QGIS. Ingat, karena kita itu pas pemetaan partisipatif untuk penanggulangan bencana banjir di lingkup desa ini kita harus mempertanggungjawabkan hasil. Kan kemarin saya bilang ada tahap evaluasi kan dan feedback dan umpan balik. Nah itu di situ itulah kita akan menampilkan hasil analisis kita, menjelaskan ke pihak-pihak terkait, menjelaskan ke masyarakat, ini loh hasilnya gitu. Nah, akhirnya tadi untuk analisis dari file raster kan kita pengen tahu ketinggian rendamannya itu rentang sekian sampai sekian, sekian sampai sekian itu berapa sih luasnya gitu tuh, di mana saja sih cakupannya, ya mau tidak mau gitu kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Oke, ini sudah tampil file PDF-nya. Ini dalam bentuk jurnal ya. Ini tulisan keroyokan. Nah, ini di sini di tulisan ini sudah dijelaskan lagi gitu. Ini beberapa file yang kita gunakan. Nah, ini untuk menentukan skor dan bobotnya. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari tinjauan literatur untuk menentukan bobotnya. Ini rentangnya berarti dari mulai 0 sampai dengan 100 untuk bobotnya. Dan ini untuk skornya. Kayak tadi misalnya ancaman harus ini ketinggian banjirnya dari mulai 0 sampai dengan 25 cm. Itu berarti skornya 1, lebih dari 25 sampai dengan 100 atau 1 meter, itu skornya 2 dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk scoringnya. Nah, terus kita masuk nih ke bagian analisis overlay untuk penanggulangan banjir. Di sini kita, di contoh ini mungkin kita akan mengambil salah satu saja, misalnya mau ancaman boleh, mau kerentanan boleh, mau kapasitas boleh. Nah, tahap pertama adalah kita harus melakukan rasterisasi file di QGIS. Nah, ini misalnya ketinggian banjir, karena saya tadi belum menemukan kembali hasil file interpolasinya yang bentuknya raster, coba kita rasterisasi saja di sini. Raster. Ini. Rasterize, vector to raster. Ini kita klik ketinggian banjir, layernya. Nah, atribut field-nya apa? Berarti bukan yang bobot, berarti yang skor. Terus, untuk output resolusinya, mau berapa? Untuk output resolusinya, kita tentukan saja gitu. Kalau untuk skala desa kan dia harusnya detail, tapi supaya ini cepat, ya kita kasih 10 meter saja gitu. Baik horizontal maupun vertikalnya. Coveringnya biarkan saja gitu. Kita menggunakan use layer and canvas extend, misalnya dari ketinggian banjir ini. Syukur-syukur kalau punya OI kotak, itu lebih baik gitu. Untuk menghindari enggak rapihnya pas nanti di analisis gitu. Nah ini, save file, karena save file kita simpan di mana gitu. Ini karena ini di komputer orang, jadi saya biarkan saja jadi file temporary gitu. Lalu klik run, kita tunggu. Nah ini sudah muncul filenya untuk yang rasterisasi ini. Nah ini kasar ya, karena memang tadi kita hanya menghendaki kecepatannya saja gitu, tanpa memperhatikan detailnya. Jadi nanti kalau misalnya untuk keadaannya sebenarnya untuk pelaporan, ya kita harus mengacu kembali gitu di peraturan yang ada, peraturan dari Undang-Undang Geospasial itu. Nah, ini coba kita tampilkan.
bagi menjadi 5 kelas. Itu sebagai node data ya. 1, 2, 3, 4. Biarkan aja dulu seperti ini. Nah, ini seperti ini. File hasil rasternya. Ini berarti ada kelas 1, yang ini kelas 2, yang ini, dan seterusnya. Ini kenapa tinggi sekali di sekitar sini? Ini karena ini wilayah sini adalah dekat dengan sungai. Kenapa sebelah sini cukup beragam? Karena itu di sana berdekatan dengan rel kereta api, terutama di bagian sini. Dan di sini ini dekat juga dengan terminal Ciledug yang memang terminal bus Ciledug itu terminal kelas 1, 2, atau 3, saya lupa. Yang jelas cukup besar, dan ini menjadikan titik evakuasi di sini. Makanya di sini lebih rendah. Oke, ini tadi ingat untuk melakukan analisis overlay, kita harus melakukan rasterisasi dulu file vektor. Kalau memang sebelumnya adalah filenya adalah file vektor. Kalau sudah raster ya sudah cukup. Nah, ini kita rename dulu ya untuk memudahkan. Ini ketinggian banjir. Nah, kita akan coba overlay untuk menghasilkan peta ancaman. Kita anggap saja ini untuk latihan dulu gitu. Jadi kita biarkan datanya dalam resolusi yang sebetulnya kurang layak gitu. Coba kita lihat. Nah, di sini ada run off, coba kita padukan saja gitu. Ini sama, harus dirasterisasi dulu. Kalau misalnya banyak, kita bisa melakukan batch processes. Misalnya run off dengan kemiringan lereng atau buffer dari sungai misalnya. Ini bisa kita melakukan batch analysis gitu. Zoom layer. Nah, ini kalau teman-teman mau melakukan ini rasterisasi dalam waktu yang bersamaan, ini bisa gini. Klik kanan pada toolbox rasterize dan pilih execute as batch process. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Misalnya kita mau merasterisasi berapa file di sini. Ini misalnya 2 ya. Oke. Ini akan muncul seperti ini. Nanti tinggal setting saja parameternya sama kayak yang tadi. Setelah itu kita simpan di mana file yang mau telah dirasterisasi. Setelah itu klik run. Nanti hasilnya langsung muncul di sini. Kurang lebih seperti itu. Ini karena hanya menggunakan menggunakan dua parameter, karena untuk simulasi kita cukup menggunakan rasterize yang biasa. Ini buffer sungai. Kita menggunakan skor juga. Jadi kita samakan 10 meter dengan 10 meter. Ini harusnya detail ya, tergantung dengan tadi skala data yang kita gunakan gitu resolusinya. Kita biarkan aja dulu. Nah, ini untuk yang rasterisasi dari data jarak dari sungai atau buffer dari sungai. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan minimal 2 ya untuk melakukan overlay raster, nanti kita bisa klik di kolom raster calculator. Sebentar kita reclassify dulu. Ya, mungkin untuk para partisipan, sekali lagi dibolehkan untuk menyampaikan apabila terjadi error dan kesalahan pada saat proses, gitu, dengan menambahkan reaction lalu raise hand, dan boleh juga pada kolom komentar. Nah, ini sudah muncul ya. Ini karena untuk simulasi saja gitu. Ini ada 2 file untuk ancaman, yakni file buffer dari sungai dan file ketinggian banjir. Ini kalau nggak salah ini adalah Sungai Cisanggarung. Jadi dan ini ada jalan raya. Ini Sungai Cisanggarung yang hulunya ada di
Kuningan atau Ciamis. Nah, ini kita bisa menggunakan, setelah muncul ini kita bisa langsung menggunakan menggunakan raster kalkulator untuk melakukan overlay. Ini teman-teman sudah sering menggunakan raster kalkulator? Halo, gimana moderator? Sudah sering? Sudah pernah, Pak. Oke, coba kita menggunakan raster kalkulator yang tampilannya lebih sederhana gitu. Nah, ini di raster kalkulator ini kita bisa melakukan overlay beberapa banyak band ya di sini. Nah, kalau misalnya tampilan di raster kalkulator di QGIS versi 3 dan versi 2 itu sedikit berbeda, tapi sebetulnya lebih nyaman di QGIS versi 3. Tapi kalau misalnya kita kesulitan, kita bisa menggunakan raster kalkulator di bagian kita menggunakan plugin lain gitu. Nah, ini di band kalkulator ini. Kita bisa menginstal plugin SCP, Semi Automatic Classification Plugin. Nah, ini kita refresh. Nah, ini udah ada muncul. File raster 1 dan file raster 2. Nah, gimana caranya kita melakukan analisis overlay dengan file raster? Nah, karena di sini itu sudah muncul skornya, berarti kita harus tahu dong bobotnya itu berapa. Nah, coba kita lihat, tengok dulu di bagian file PDF-nya. Tolong moderator bantu saya mengingat gitu untuk bobotnya. Nah, ini untuk ancaman, dia untuk tinggi banjir, dia bobotnya 30, sedangkan untuk jarak dari sungai adalah bobotnya 25. Oke, kita ingat itu. Kita balik lagi ke QGIS. Mana kalkulatornya? Nah, ini. Ingat tadi ketinggian banjir 30, berarti ini kalikan 30, dan jarak dari sungai adalah 25. Ditambah ini dikalikan 25. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita langsung run aja. Tapi kalau kita menggunakan plugin ini, kita wajib untuk men-save-nya. Kita asal saja gitu di flash disk. Ancaman. Ini nanti filenya akan jadi TIFF. Kita run. Dua kali ternyata. Ini harusnya tampil. Kalau misalnya belum tampil, kita tunggu saja dulu gitu untuk melakukan processing itu. Siapa tahu dia masih proses. Oke. Nah, ini harusnya muncul, tapi sampai sekarang ini belum hadir gitu. Raster is not. Nah, ini ada keterangan error ya. Ini tidak bisa melakukan project karena ini adanya error gitu di tadi karena proyeksinya yang memang sepertinya berbeda.
Coba kita menggunakan fitur lain. Nah, ini ada for. Harusnya tadi lebih mudah menggunakan yang file tadi gitu. Oke, kalau misalnya nggak bisa, kita coba reproject dulu. Ini karena memang proyeksinya berbeda. Bentar. Kita masuk ke menu workflow. Run as page processes. Select all. Ini target CRS-nya apa? WGS 49 semua. Ini juga sama. Lalu kita klik, kita simpan dulu filenya seperti apa. Namanya buffer sungai. Oke, berarti yang pertama kita kasih nama buffer sungai. Supaya cepat kita menggunakan autofill saja. Ini berarti yang ini ketinggian banjir. Nah, kita run. Missing destination. Kita run. Nah, ini ada kendala lagi ya. Ya udah, kita coba port satu-satu aja gitu. Bagaimana untuk partisipan? Apakah mengalami hal yang Nah, sama? pokoknya kita harus melakukan tadi, harus memastikan bahwa proyeksinya sama. Coba kita cek dulu. Yang ini adalah UTM, berarti yang buffer ini kita ubah dulu ke WGS 84 gitu. Atau sebaliknya, kita tinggal menyesuaikan saja. Ini destination-nya berarti ke WGS 84. Tunggu dulu ya, kita coba. Nah, ini sudah muncul file buffer sungainya. Coba kita zoom to layer. Bentar, ini sepertinya ada galat ya, ada error gitu. Nah, pokoknya tadi setelah kita sudah berubah menjadi file raster, kita bisa langsung menghitungnya dengan di raster kalkulator atau band kalkulator itu di sini. Nanti akan menghasilkan peta ancaman. Nah, ini nanti ekspresinya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, bagaimana partisipan sejauh ini? Ini Apakah nanti ada untuk lebih jelasnya di ini ya, di file tutorial gitu, di file PDF yang akan saya bagikan gitu. Oke, Pak. Ini karena mohon maaf sekali karena memang ya laptop saya tidak bisa untuk menampilkan analisis secara live gitu. Jadi ini juga menggunakan laptop orang lain gitu. Jadi memang belum berkenalan lama gitu. Jadi masih belum tahu dia kendalanya apa. Oke, ada yang mau tanyakan sebelum kita nanti ke step selanjutnya. Misalnya sudah dapat ancaman, sudah dapat kapasitas, sudah dapatkan kerentanan. Selanjutnya adalah kita ke penentuan lokasi evakuasi dan rute gitu, rute tercepat. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kawan-kawan. Sebelum kita lanjutkan kepada tutorial berikutnya. Nah, ini adalah hasil file ancamannya ya, yang sudah
yang sudah dilakukan overlay gitu. Ini seperti ini. Ini file ancamannya. Anggap saja sudah selesai gitu. Dan ini sudah dirasterisasi kembali. Memang sepertinya kalau dipikir-pikir ini sudah bisa menjadikan satu tugas akhir gitu, karena saya dan tim pun memang berhasil menghasilkan satu laporan yang lengkap gitu dari kegiatan pemetaan partisipatif dan open source ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kategoris. Sepertinya dilanjut terlebih dahulu, Pak. Mungkin nanti sambil berjalannya tutorial akan ada yang bertanya. Oke, ini sudah ini misalnya dari file ancaman ini kita sudah dapatkan dan kita sudah tahu gitu titik mana saja yang memang rawan, titik mana saja yang memang aman, dan mana saja yang memang layak untuk dijadikan lokasi pengungsian. Sebentar, kita coba tampilkan dulu ya. Ini misalnya ini. Nah, ini seperti ini. Ini berarti semakin tinggi itu berarti semakin tinggi. Semakin besar skor totalnya berarti ini adalah semakin terancam gitu. Nah, coba kita sekarang masukkan tadi data jalannya gitu. Di sini sudah saya siapkan data yang nanti untuk melakukan analisis rutenya. Kita drag. Ini sudah muncul. Kita ubah warna sepertinya. Besar sekali. Nah, ini jalan yang nanti akan kita gunakan untuk analisis rute. Oke, sekarang kita asumsikan aja dulu. Kita mau menentukan titik aman itu di mana? Berarti yang paling rendah. Berarti bisa di sini atau mungkin bisa di desa lain gitu. Itu kita bisa menentukan itu. Nah, untuk menganalisis ini kita perlu plugin yang disebut dengan graph gitu. Coba kita cari ya. Nah, ini road graph. Kita harus menginstalnya dulu. Kita harus menginstal plugin ini dulu di sini. Kita cari namanya road graph. Dan kita pertama setting dulu di sini. Nah, ini sudah muncul jendela kecilnya. Sudah muncul, Pak. Oke. Kita simulasi dulu ya. Ini ada chat dari Nicholas. Nah, kita tentukan dulu unit waktunya apa? Unit waktunya misalnya detik atau jam atau apa gitu. Tapi lebih fleksibel, kita pakai unit yang lebih kecil, kita detik. Satuan jaraknya apa? Kilometer atau meter, boleh. Kita ambil meter juga. Tipologi tolerance-nya mau berapa?
kita standarnya 0 ya. Nah, ini terus untuk kecepatan nanti kecepatan berlari gitu tuh untuk atau kecepatan jalan dari pengungsi berapa satuannya, meter per second atau kilometer per jam. Ini setelah itu kita klik default setting. Kita mau apa? Satu arah atau dua arah? Karena untuk pengungsian berarti kita menggunakan satu arah, yakni maju gitu, forward direction. Kita klik. Speednya berapa? Anggaplah orang panik tapi ada sedikit genangan, ya mungkin taruhlah 5 km per jam lah. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Ini sudah berubah ya. Ini kursornya sudah berubah menjadi seperti ini, tanda plus. Oke, kita lihat dulu, manakah yang cukup tinggi ancamannya. Oh, ternyata di sini nih. Kita klik di sini sebagai titik start-nya. Terus, sebentar. Sebentar saya ini dulu ya. Saya tanyakan dulu ke yang punyanya. Oke. Maaf sebelumnya. Ini di sini sudah muncul jendela shortest path-nya, jadi rute tercepatnya. Kita klik di sini. Misalnya di sini yang paling rawan nih. Terus titik stopnya di mana? Misalnya di ini, yang hitam ini. Jangan di sini ya, karena ini adalah sawah gitu. Di sini lokasi pengungsiannya. Nah, ketika sudah muncul ini, kita bisa langsung calculate. Sebentar. Nah, ini ada error ya. Ini harusnya kalau tidak error dia langsung membentuk kayak rute pas kita menggunakan Google Map. Coba kita close dulu yang bagian ini ya, bagian ancaman barunya. Coba kita ulangi, tentukan lagi titik ininya. Misalnya di sini. Lalu yang untuk stopnya, misalnya di sini. Kita calculate. Oke. Ini kenapa bisa seperti ini? Ini alasan kenapa jalannya itu tidak bisa digunakan, itu biasanya ada beberapa penyebab. Tapi yang paling umum adalah dia mengalami error topologi. Kalau misalnya benar, ini bisa langsung kita drag gitu. Oke, coba kita menggunakan yang lain ini. Ini ada file OSM. Itu tadi kayaknya file hasil pemetaan partisipatif ya. Ini yang belum diperbaiki. Nah, ini file hasil OSM. Coba kita buktikan ya. File OSM adalah file yang lebih ramah untuk analisis. Coba ini tadi ancamannya. Nah, ini coba kita tentukan lagi. Misalnya di sini ini titik pertamanya. Terus titik pemberhentiannya atau titik evakuasinya itu di sini.
klik, sekarang kita calculate. Nah, ini ternyata masih error. Atau coba kita titiknya acak dulu ya. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Ini tadi kemungkinan harus ada yang kita beresin dulu gitu di bagian sini, dari segi topologi jalannya. Sudah terlihat, ini misalnya acak aja dulu ya. Ini nanti untuk menentukan rute tercepat gitu, untuk rute evakuasi dan dari titik yang terancam ke titik yang aman, seperti itu. Oke, silakan bila ada yang mau bertanya gitu. Ya, bagaimana para partisipan? Apabila ada pertanyaan, enggak langsung saja disampaikan. Nah, ini bisa tuh, sudah muncul. Jadi, kita bisa membuat beberapa rute evakuasi yang tentunya sudah kita diskusikan gitu dengan pihak-pihak terkait gitu, terutama pemerintah desa atau tokoh masyarakat. Nah, seperti ini. Bisa terlihat ya untuk rutenya. Nah, data ini juga nanti bisa kita ekspor gitu ke dalam wujud SHP atau KML. Ini tinggal pilih aja. Ini new temporary layer. Ini sudah muncul tuh. Rute tercepat. Seperti ini. Oke? Mangga, ada yang mau bertanya atau berdiskusi dulu? Nanti untuk data dan tutorial yang lebih jelasnya nanti akan saya bagikan setelah acara ini gitu. Gimana moderator? Ya, sambil menunggu mungkin kita cek sound dulu kali ya, Pak. Barangkali ini teman-teman sudah menunggu gitu. Kita cek sound dulu nih kepada partisipan. Kalau saya bilang SPG, mapping the word ya. Kita cek sound dulu nih. 1, 2, 3. SPG. SPG. Mapping the world. Oke. Sip. Oke, ada yang mau ditanyakan atau gimana gitu? Nah, untuk teman-teman biasanya saya tanya balik nih. Kalau misalnya teman-teman melakukan pemetaan partisipatif, misalnya nih, nanti kan mau tidak mau kita harus mendigitalisasikan dia gitu. Nah, biasanya kalau ada error topologi, itu apa yang kalian lakukan? Mungkin Zaki boleh menjawab, atau mungkin ketua pelaksana boleh menjawab gitu. Biasanya gitu, selain ya mengabaikan begitu aja gitu. Sebelumnya sudah pernah melakukan analisis ini, maksudnya network seperti ini atau belum? Kalau untuk analisis mungkin baru sekarang ya, Pak. Di webinar ini. Oke. Oh ya, ini di sini nanti ada informasi ya, panjang rutenya berapa, ini di kolom range, ada waktu tempuhnya berapa, ini satunya second, ini misalnya yang ini panjangnya sekitar 800 meter,
terus waktu tempuhnya sekitar 600 detik, berarti sekitar berapa menit tuh? Sekitar 6 menit ya. Dengan tadi kecepatan 5 km per jam. Ya, lari santai lah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, mungkin ini sedikit saran ya. Nanti untuk teman-teman yang memang nanti tertarik untuk melakukan pemetaan partisipatif penanggulangan bencana, ini terutama untuk data ketinggian, tadi sebisa mungkin kalau bisa titik pengambilannya itu random atau minimal tersebar merata lah. Kalau misalnya terpaksa banget, ya sudah kita ya karena sumber datanya atau informasi dari masyarakat itu juga mungkin terbatas, ya sudah kita menentukan titik berdasarkan apa yang mereka alami saja gitu tuh. Yang penting tadi syaratnya mereka betul-betul ingat dan mereka tuh tahu detail lokasinya. Seperti itu. Terus untuk data yang lain misalnya curah hujan, terus kemiringan lereng atau yang lainnya, saya fokus ke curah hujan deh. Itu curah hujan misalnya dalam level desa. Ini dalam level desa mungkin riskan sekali ya kalau misalnya kita menggunakan data yang dari BMKG yang mungkin lingkupnya masih satu kabupaten kota. Kecuali emang ukuran kotanya kecil gitu, atau kabupatennya kecil. Atau mungkin juga kita menggunakan sumber lain, misalnya dari CHIRPS atau dari satelitnya punyanya, sistem satelitnya dari Amerika, NOE atau dari Himawari, itu sebisa mungkin ya hasilnya akan sangat kurang gitu. Karena apa? Resolusinya cenderung besar. Ada yang 1 kilometer, ada yang 5 kilometer, bahkan ada yang lebih dari itu. Sehingga ketika melakukan pemetaan untuk desa, bisa jadi itu hanya 1 piksel gitu tuh. Nah, jika seperti itu ya mungkin kita harus mencari sumber lain atau mungkin lebih baik tidak usah memasukkan parameter itu. Kita anggap saja dalam satu desa ini curah hujannya adalah sama gitu. Seperti itu. Jadi disamaratakan ya Pak gitu. Ya, kalau memang datanya tidak tersedia gitu tuh, kalau tidak memungkinkan. Kan ketika kita daripada kita memasukkan data tapi kemungkinan datanya tersebut tidak memenuhi kriteria, lebih baik kita abaikan asalkan kita kasih penjelasan yang memang masuk akal gitu tuh. Seperti itu. Atau mungkin bisa juga dengan skema lain, misalnya dengan proxy gitu tuh, data proxy atau data yang berbasis pendekatan, yaitu itu juga silakan gitu tuh. Asalkan tadi alasannya ilmiah dan masuk akal, seperti itu. Oke, baik. Sampai sini gimana nih para partisipan? Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan gitu perihal ini? Oh ya, kalau misalnya tadi ada sedikit, ini ada di chat ya. Ini dari Farhana. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, ini lagi-lagi hari ini bukan laptop saya gitu. Ini kita juga bisa melakukan tadi, mengubah file vector menjadi raster dengan R. Biasanya kalau di laptop saya di sini udah ada tampilan nih. Udah ada toolbox R, tinggal kita panggil saja package JIDAL-nya, lalu kita masukkan deh parameter-parameter di sana gitu. Kita melakukan sedikit scripting di sana. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang ada kendala di bagian toolbox yang di sini. Nah, ini data-data ini, misalnya tadi kalau sudah TIFF atau mau diubah dulu ke KML juga tidak mengapa gitu, tinggal kita save as aja ke dalam file KML
L, terus nanti data-data ini kita kasihkan ke pihak desa untuk mereka tampilkan atau sebagai arsip di OpenSeed gitu. Kalau memang desanya sudah menggunakan web desa berbasis OpenSeed. Oke, sekarang ini ya, saya coba tanya lagi. Teman-teman dulu pernah mungkin sebagai tugas mata kuliah gitu ya, entah itu datanya data dummy atau data apapun itu, atau data real, itu pernah melakukan analisis penanggulangan bencana gitu, entah itu untuk banjir, entah itu untuk longsor, atau mungkin tsunami. Apakah teman-teman sudah pernah gitu untuk melakukan itu? Belum pernah, Pak. Jadi ini Oke, untuk pertama kalinya gitu. Oke, ini berarti untuk pertama kalinya ya. Ya ini memang ketika apa sih, baru pertama memang terkesan ya apa sih, ribet gitu. Apalagi ini datanya banyak sekali gitu. Ada belasan peta parameter yang menyusun 3 aspek kebencanaan itu. Jadi memang pekerjaan yang cukup menyita waktu dan tenaga. Tetapi tadi saya bilang seperti ini cocok gitu tuh kalau untuk dijadikan salah satu topik untuk tugas akhir gitu, misalnya untuk mapping ancamannya kah, atau mapping kerentanannya, atau yang lainnya. Dan satu lagi, coba kita lihat, saya akan share file PDF. Ini terkait rumus penanggulangan bencana. Nah ini di rumus penanggulangan bencana, kita pernah, pas kemarin kita sering ngebahas bahwa rumus penanggulangan bencana itu ada 3 parameter, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Nah ini ancaman atau hazard ini merupakan komponen utama. 2 ini, ancaman dan kerentanan adalah 2 komponen utama. Kalau kita bisa membentuk peta risiko bencana dengan mengabaikan kapasitas. Maksudnya gini, kita anggap bahwa kapasitas di sana itu, kita asumsikan ini, itu sama gitu. Berarti apa? C-nya itu kita kasih nilai 1 gitu. Sehingga kita cukup menggunakan parameter ancaman dan kerentanan. Ada juga yang memasukkan paparan, exposure. Apakah banjir perlu menggunakan paparan? Sepertinya cukup menggunakan ancaman dan kerentanan. Yang paparan apa? Misalnya yang terkait dengan polutan, bencana kabut asap. Kita bisa menggunakan juga tambahan parameter paparan. Jadi berarti risiko bencana sama dengan atau berbanding lurus dengan ancaman, paparan, dan kerentanan berbanding terbalik dengan kapasitas. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk bobot dan skor, kita bisa menentukan dari literatur sebelumnya atau penelitian sebelumnya, atau mungkin dari studi dari lembaga seperti BNPB atau BPBD, atau juga bisa kita gunakan expert judgment, penilaian ahli. Ahli di sini siapa? Misalnya ke dosen yang memang berfokus di bidang atau memiliki konsentrasi penelitian di bidang mitigasi bencana banjir, ya silakan untuk seperti itu. Atau mintakan pendapat ke misalnya ketua tadi potensi SAR, atau juga dengan wakil dari BNPB, nah itu juga boleh seperti itu. Jadi nanti bobot itu bisa beragam nilainya gitu. Bisa juga teman-teman ketika untuk menentukan bobot dan skor juga dengan cara
yang mungkin lebih menantang misalnya dengan AHP, Analytical Hierarchy Processes, itu juga bisa. Ya kurang lebih seperti itulah untuk bobot dan skor untuk penanggulangan bencana ini. Oke, mungkin itu sih yang bisa disampaikan gitu. Jadi nanti untuk pelatihan teman-teman, untuk penguatannya, nanti akan dibagikan file tutorialnya dalam bentuk PDF dan data-data spasial yang bisa digunakan. Data ini sengaja dibagikan karena memang ya memang sudah seharusnya menjadi open data gitu. Cuma memang dari pihak kami belum melakukan upload. Jadi hanya bentuk publikasinya saja yang sudah online gitu. Seperti itu. Maka moderator. Oke, Bapak. Jadi nanti akan dibagikan seperti PDF untuk kayak tutorial lanjutannya gitu ya, Pak? Sorry. Ya, Zaki. Ini Ya. Jadi tadi itu bakal nanti akan dikasih juga PDF untuk tutorial lanjutan juga ya, Pak? ya mungkin nanti saya setelah membagikan itu dan membagikan tutorialnya juga mungkin saya akan kasih waktu mungkin 1-3 hari. Nanti saya pengen lihat gitu tuh hasil kerja kalian gitu tuh. Boleh lah mungkin perwakilan saja, misalnya mungkin Zaki, mungkin dengan Farhana atau dengan Lutfi, ya silakan gitu. Ya pokoknya saya minta 5 orang lah untuk menghasilkan peta yang tadi dengan panduan yang sudah ada, seperti itu. Oke, baik, Pak. Jadi bagaimana untuk partisipan? Mungkin ada sedikit pertanyaan untuk mengulas kembali. Mungkin yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Mohdede. Oh ya, mungkin nanti file yang saya bagikan tidak dari nol ya, maksudnya bukan create from start gitu kalau misalnya di istilah kekinian itu. Jadi memang misalnya kayak misalnya peta ketinggian banjir mungkin bentuknya sudah bentuk raster, ya sudah poligon, bukan lagi titik-titik gitu tuh. Terus file buffering dari sungai juga mungkin sudah bentuknya sudah raster atau poligon seperti itu. Jadi mohon maaf juga karena memang ini kajian 2 tahun yang lalu, jadi tidak bisa menjanjikan data-data tersebut tuh masih ada, apalagi ini terpencar di beberapa orang gitu, seperti itu. Oke, Zaki, silakan. Ya, baik. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya ya. Mungkin kita tutup saja acara pematerian dan pelatihan pada sesi hari ini. Lalu selanjutnya memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat oleh Ketua Pelaksana kepada Bapak Mohdede SPD Emil. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Nah, ini kayaknya ada kesalahan penulisan gelar nih. Jadi untuk MIL-nya tuh M.I.L, nanti di akhirnya itu dikasih titik lagi gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin nanti akan direvisi kembali ya oleh tim panitia. Terima kasih kepada Bapak Mohdede yang telah berkenan untuk menjadi pemateri dari acara pekan pada sesi kali ini.
Lalu sebelum kita beralih ke penutupan acara, akan ada serangkaian sambutan terlebih dahulu. Yang pertama kepada Ketua Pelaksana, yaitu Farhana Khairunisa. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Narin Trianawati Sugito MT selaku Ketua Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis. Yang terhormat Bapak Muhammad Dede SPDM IL selaku narasumber hari ini serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Hadirin sekalian, hari ini merupakan hari terakhir acara Pekan SPIG 4.0, di mana terakhir untuk pelatihan sekaligus penutupan acara Pekan SPIG. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Tidak banyak yang saya ucapkan, semoga ilmu yang telah diberikan pada acara Pekan SPIG 4.0 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan dengan keadaan sehat walafiat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana yaitu Farhana Khairunisa yang telah memberikan sambutan kepada partisipan. Selanjutnya, karena Ketua Himpunan kita sedang berhalangan, maka akan digantikan oleh Wakil Ketua Himpunan yaitu Muhammad Aji. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku wakil ketua himpunan akan mewakilkan Nur Fatimah nggak berhalangan hadir. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara Pekan SPIG. Terima kasih kepada rekan Narin Trianawati Sugito SKMT selaku Ketua Prodi Himpunan Ketua Prodi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis, dan Bapak Muhammad Dede selaku pemateri untuk hari ini. Terima kasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, yang mungkin akan bermanfaat di dunia perkuliahan maupun nanti di dunia pekerjaan. Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih atas Ketua Pelaksana yang telah menyelenggarakan acara pekan ini yang sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Ketua Himpunan Survei Pemetaan dan Informasi Geografis. Selanjutnya, kepada Ketua Prodi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis, Ibu Dr. Narin Trianawati Sugito MT. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Moh Dede. Bertemu kembali ya kita ya. Bapak Moh Dede ini luar biasa nih. Pernah menjadi mahasiswa saya di pendidikan geografi ya Pak ya. Iya Bu. Saya bilangnya apa Pak? Kang atau nama lah. Kayaknya sekarang sudah menjadi seseorang saja, yang menjadi seseorang yang luar biasa di sini. Pak Moh Dede sekarang berkarir di Unpad ya katanya, betul? Iya Bu, saya jadi asisten peneliti di Unpad gitu, di Pusat Studi Lingkungan dan Ilmu Berkelanjutan di sana. Oh iya, sukses selalu Pak Moh Dede, hatur nuhun sudah berkenan menjadi salah satu pemateri di acara Pekan. Nah, Pekan SPIG ini sudah berturut-turut, udah tahun keempat Pak Moh Dede ini, ya terlaksana. Ya, Pekan ini punya makna yang sungguh luar biasa bagi mahasiswa dan sivitas akademika tentunya, karena melalui pekan ini diharapkan dapat menjadikan kita lebih percaya diri ya untuk beradaptasi mengikuti perkembangan iptek terbaru dalam bidang survei pemetaan dan informasi geografis. Ya,
Hatur nuhun ya Pak Mof Dede sudah berkenan memberikan pengalamannya. Diharapkan dari yang sudah di-sharingkan oleh Pak Moh Dede dan rekan-rekan narasumber di pekan ini dapat meningkatkan kompetensi adik-adik mahasiswa ya yang kelak dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Ya, kami mengharapkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja nanti pekan di tahun-tahun mendatang dapat terlaksana juga insya Allah. Ya, hatur nuhun di sini Ibu Safira sudah membimbing terlaksananya pekan ini Pak Muhammad Ihsan, rekan-rekan dosen, dan tim panitia tentunya yang bekerja keras demi terselenggaranya pekan ini selama 8 hari ya, 2 sesi 8 hari lamanya. Selamat untuk kalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Prodi Survei Pertanahan dan Informasi Geografis, Ibu Dr. Nanin Tirnawati Sugito. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Pekan SPG pada hari ini. Terima kasih kepada hadirin. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama kegiatan acara berlangsung. Saya Zaki Mujahid, pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali pada acara pekan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih Halo Bu Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan bisa Terima kasih bertemu Pak, kembali terima kasih ya. Bu. Ya, mangga.